gagal jantung ini secara paradigma mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika yang menurun dan penurunan peningkatan tekanan perifer sistemik sistemik vascular resistant yang nanti akan menyebabkan gangguan aliran darah ke ginjal, nanti bisa menyebabkan natrium dan air mengalami retensi. Itu sebabnya apa namanya konsultan ginjal biasa digabung sama hipertensi kan. Kalau dokter spesialis penyakit dalam konsultan hipertensi dan ginjal ya. Karena memang dulu hipertensi, gagal jantung dianggap saling berhubungan dengan ginjal ya. Nah, tahun 80-an dengan berkembangnya ilmu biomolekuler eh, terjadi perubahan yang sangat signifikan pada dunia kedokteran di mana gagal jantung bukan hal yang simpel tapi ternyata merupakan sesuatu yang disebabkan oleh kerusakan otot-otot miokard jantung yang terjadi akibat aktivasi sistem saraf dan hormonal. Apa aja itu? Ada yang kita sebut sebagai renin-angiotensin-aldosterone system sebagai komponen utama. Kemudian ada sistem sympathetic nervous system, ada endothelin, vasopressin, sitokin, dan natriuretic peptide. Sampai sekarang yang betul-betul dipelajari secara mendalam itu baru adalah sistem sama simpatis ya. Endothelin, vasopressin, sitokin, dan natriuretic peptide masih belum didalami secara lebih dalam ya. Nah, jadi dulu orang hanya berpikir bahwa gagal jantung itu hanya merupakan kegagalan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh yang untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Ternyata eh, terjadi perubahan yang signifikan. Sebenarnya gagal jantung itu bukan diagnosa ya. Sebenarnya gagal jantung itu apa namanya eh, merupakan kumpulan gejala ya. Jadi dia merupakan sindroma klinis, tapi sifatnya sangat kompleks yang biasa berhubungan dengan keluhan sesak, mudah lelah, kemudian yang merupakan akibat dari perubahan struktur dan fungsi ya dari jantung yang tadi melibatkan neurohormonal aktivasi dan pelepasan sitokin. Ya. Jadi gagal jantung itu sebenarnya sama kayak orang infeksi, ada demam, ada batuk gitu ya. Orang kalau apa ada apa namanya gangguan di hati, orang akan histerik gitu. Cuma itu spesifik ya, orang infeksi, demam, batuk gitu. Ya. Nah, kalau gagal jantung ini dia apa namanya banyak banget keluhannya sehingga akhirnya dia menjadi sebuah diagnosa. Ya. Nah, dia biasanya ada tiga. Pertama ada gejala yang khas yaitu eh, sesak, kemudian ada tanda-tanda retensi cairan, kongesti, udem di kaki, dan tentu saja ada bukti kelainan jantung, struktural dan fungsi secara objektif pada saat beristirahat ya. Ini ya. Jadi dia ada tiga komponen, satu namanya symptoms, biasanya sesak saat istirahat, mudah lelah, udem paru, udem tungkai. Nah ini biasanya kita sering dapatkan dari anamnesa ya. Berikutnya ada tanda khas gagal jantung, takikardi, takipnu, kemudian ada ronki, ada fusi plera, ada peningkatan tekanan JVP, udem, kemudian hepatomegali. Ini sebagian besar kita dapat dari pemeriksaan fisik dan sebagian kecil dari pemeriksaan penunjang ya. Jadi efusi plora tentu kita bisa tahu dari ronsen ya. Kemudian
berikutnya, nah ini yang paling utama yang sekarang menjadi salah satu tanda gagal jantung, ada tanda objektif gangguan struktur dan fungsi pada saat istirahat, kardiomegali, suara S3 galep, murmur, dan abnormalitas dari ekokardiografi. Ya, jadi ini biasanya kita dapat paling banyak dari pemeriksaan penunjang ya, dan juga dari pemeriksaan fisik ya. Nah, ini terminologi yang bisa dipakai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada dasarnya sebenarnya gagal jantung ini adalah kumpulan gejala. Jadi dia apa namanya akibat dia, bukan kausa. Nah, paling sering penyebabnya hal-hal lain. Makanya kalau mau sembuh gagal jantungnya, maka penyakit dasarnya harus disembuhkan ya. Paling sering adalah penyebabnya penyakit jantung koroner, hipertensi, kelainan katup, penyakit jantung bawaan, kemudian ada kelainan pada perikard, ada aritmia, obat, dan anemia. Oke, jadi pada dasarnya kamu kalau saya mau tahu tentang kedokteran, kamu harus paham anatomi, paham fisiologi, paham patofisiologi, baru nanti dapat manifestasi klinis ya. Jadi jantung secara anatomi terdiri dari 4 ruang. Satu namanya atrium, kiri dan kanan. Kemudian berikutnya namanya ventricle, kiri dan kanan. Jadi dia ada 4 ya. Jadi setiap darah yang masuk ke jantung, masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior ke atrium kanan. Ini yang kita sebut sebagai venous return. Yang masuk ke atrium kanan, darah yang mengandung CO2, yang masuk ke atrium kiri, darah yang mengandung O2. Kemudian dari atrium kanan, masuk ke ventricle kanan, dari ventricle kanan melalui arteri pulmonalis akan masuk ke paru, dan di paru akan apa namanya diubah CO2 menjadi O2, kemudian ke vena pulmonalis, dan kemudian masuk ke atrium kiri, dari atrium kiri kemudian ke ventrikel kiri, dan kemudian dialurkan ke seluruh tubuh. Antara atrium kiri dan atrium kanan dengan ventrikel kiri dan kanan dihubungkan dengan katup apa? Ateroventrikular ya. Kalau yang kanan namanya katup trikuspid karena dia punya 3 kuspid. Yang kiri namanya katup mitral, dia cuma punya 2 kuspid ya. Dari atrium kiri ke seluruh tubuh terhubung dengan katup aorta, dari ventrikel kanan ke arteri ke paru dihubungkan melalui katup pulmonal ya. Nah itu ya. Jadi harus bisa kalian jelaskan gitu. Apa namanya? Bagaimana anatomi dan apa namanya proses yang terjadi di jantung ya. Nah ini ya. Jadi secara fisiologi eh, jantung yang saya bilang tadi akan menerima darah masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior, saat bersamaan masuk dari vena pulmonalis ke atrium kiri. Saat itu katup mitral dan trikuspid akan terbuka ya. Kemudian darah akan masuk secara lengkap ke apa namanya? Ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ketika darah sudah masuk ke ventrikel kiri dan kanan, maka katup mitral dan trikuspid akan menutup. Di pemeriksaan fisik kamu akan dengar sebagai bunyi jantung pertama, ya. Kemudian ventrikel kiri dan kanan akan berkontraksi, terbukalah katup pulmonal dan aorta, kemudian darah dialirkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, ya, saat yang bersamaan maka darah masuk lagi ke start lagi dari awal, dan itu katup aorta dan pulmonal akan menutup, yang akan menyebabkan bunyi jantung kedua. Ya, jadi siklus ini disebut sebagai fisiologi
cardiac cycle. Itu normalnya. Nah, kalau ada gangguan fungsi maupun struktur, struktur maksudnya apa, Dok? Ada struktur jantung yang terganggu. Contoh, pada kasus mitral stenosis, ya. Mitral stenosis itu artinya katup mitral itu tidak bisa membuka secara sempurna. Nah, saat katup mitral tidak bisa membuka secara sempurna, maka darah yang mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri akan terganggu. Nah, gangguan ini akan direspon dengan apa namanya, menyebabkan jantung mengalami gangguan, gitu ya. Jadi eh, harus paham, apa, adik-adik sekalian, tentang anatomi, fisiologi, dan patofisiologi. Begitu dapat patofisiologi, kumpulan patofisiologi itu akan menyebabkan manifestasi klinis. Kumpulan manifestasi klinis akan menyebabkan timbulnya diagnostik yang nanti harus kita eksekusi melalui terapi, ya. Nah, ini ya. Ini pengulangan saja bahwa apa namanya? Ini yang siklus di jantung, ya. Ini penutupan katup apa namanya? eh, aortik dan pulmonal akan menyebabkan bunyi jantung kedua, penutupan katup mitral dan trikuspid akan menyebabkan bunyi dari S1, ya. Ini gambar berikutnya. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana terjadinya gagal jantung? Suara saya masih kedengeran ya? Internet saya kurang bagus sih. Masih Masih ya? dokter. Oke. Nah, bagaimana terjadinya gagal jantung? Nah, gagal jantung itu terjadi satu karena gangguan fungsi, dua karena gangguan apa namanya, struktur. Nah, saya tadi ambil contoh ketika gangguan struktur, ya. Jadi tadi kita udah belajar. Ini saya gerakin pointer, kelihatan ya? Kelihatan ya? Pointernya bergerak ya? Kelihatan dokter. Halo? Kelihatan ya? Nah, jadi darah masuk ke vena cava superior dan inferior itu ke atrium kanan, ke tricuspid, ke ventrikel kiri, ke paru, kemudian dibersihkan di paru. Nah, begitu dia masuk ke atrium kiri, jantung mengalami gangguan struktur. Apa gangguan strukturnya? Katup bikuspid ini maksudnya katup mitral, ya. Katup mitralnya atau katup bikuspidnya mengalami stenosis. Stenosis itu kayak kamu buka pintu, pintunya kaku gitu loh. Jadi dalam satu ruangan ada pintu. Kalau pintunya kaku, ada mahasiswa mau keluar tuh susah kan? Tapi kalau pintunya terbuka secara sempurna, ketika orang lalu lalang akan gampang. Nah, ini kalau katupnya tidak bisa membuka secara sempurna, darah yang lalu lalang di atrium kiri ke ventrikel kiri akan terganggu, ya. Nah, tubuh itu punya mekanisme counter regulasi, ya. Di jantung tuh ada namanya baroreseptor. Kalau jantung mengalami sesuatu, baroreseptor akan memberikan sinyal ke atas, ke hipotalamus, maka hipotalamus akan memberikan semacam instruksi ke jantung supaya meningkatkan pompa jantungnya dengan meningkatkan sistem saraf simpatis, ya. Nah, saat bersamaan dia juga akan meningkatkan renin angiotensin aldosterone system sehingga aliran darah dari atrium kiri yang mengalir ke ventrikel kiri ini akan dicoba untuk dipaksa mengalir ke ventrikel kiri. Nah, kalian waktu SMA dulu pernah belajar bejana berhubungan kan? Hukum Bernoulli gitu-gitu ya. Kalau sebuah bejana berhubungan di ujungnya kita tekanannya kita tinggikan, maka ke belakang akan menyebabkan peningkatan tekanan juga. Sehingga ketika tekanan atrium kiri meningkat, maka tekanan ke belakangnya itu juga akan meningkat, ya. Di atrium kiri ini ada yang namanya left ventricle end diastolic pressure, ya. Tekanan pengisian ke ventrikel kiri melalui katup mitral.
Kalau tekanan itu meningkat, maka tekanan di vena pulmonalis akan meningkat. Kita tahu pada dasarnya paru-paru itu sebenarnya adalah lilitan dari pembuluh darah besar ya. Nah, paru-paru tidak bisa langsung berhubungan dengan eh, maaf, arteri tidak bisa berhubungan secara langsung dengan vena. Ini kita lihat yang gambar yang sebelah sini. Ini vena, arteri terhubung dengan kapiler. Jadi antara paru dan vena itu ada namanya kapiler. Kapiler ini berupa anyaman-anyaman kapiler. Nah, dia punya tekanan. Kalau tekanan di atrium kiri meningkat, tekanan di paru meningkat, tekanan di kapiler ini juga akan meningkat. Kalau tekanan di kapiler ini meningkat, maka akan terjadi transudasi cairan namanya. Kamu suka bantuin ibumu atau masak ya, ibu yang cewek-cewek ya, si Tiara eh, sering meremes santan kan? Biasa ditaruh di mana santannya Tiara? Di sapu tangan biasanya ya. Santannya terus diremas kan. Nah, nanti keluarlah cairan santannya itu kan. Nah, itulah yang terjadi pada kapiler. Kapiler akan menyebabkan transudi cairan. Jadi cairan tuh banyak. Nah, di dekat kapiler itu ada alveoli. Cairan itu akan menekan alveoli sehingga pasien akan mengeluhkan sesak. Itulah kenapa pasien pada gagal jantung lebih dominan sesak, ya. Itu. Jadi adik-adik, seperti yang saya bilang tadi, kamu nggak akan tahu ilmu kedokteran kalau kamu nggak tahu anatomi, nggak bisa fisiologi, tidak bisa menjelaskan patofisiologi, yang nanti ujung-ujungnya kamu nggak akan tahu tentang manifestasi klinis. Yang barusan saya jelaskan adalah manifestasi klinis yang kamu harus paham mengenai anatomi jantung, harus paham fisiologinya. Fisiologinya tadi kan darah masuk ke jantung melalui vena cava superior, vena cava inferior dan superior ke atrium kanan, tricuspid ke ventrikel kanan, dan seterusnya dan seterusnya. Patofisiologinya ada gangguan, contoh di katup mitral atau bikuspid, sehingga merubah fisiologinya menjadi namanya patofisiologi. Manifestasi klinisnya yaitu tadi dalam bentuk ronki. Jadi cairan yang berada di alveoli itu itulah yang di pemeriksaan fisik kamu akan dengarkan sebagai ronki ya. Oke. Jadi secara patofisiologi pada pasien dengan gagal jantung akan mengalami gangguan hemodinamik, gangguan neurohormonal dan gangguan seluler. Nah, ini kita bahas yang paling banyak ya, yang paling banyak menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung paling sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner atau serangan jantung, sindroma koroner akut. Sama kayak tadi yang saya jelaskan tentang mitral stenosis, kalau terjadi serangan jantung, maka otot-otot jantung itu tiba-tiba tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Maka tiba-tiba aliran darah ke seluruh tubuh tidak bisa mengalir dengan baik karena ventrikel kiri tidak bisa memompakan darah ke seluruh tubuh. Seperti yang saya bilang tadi, baroreseptor yang ada di jantung akan mengaktifasi sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus akan memberikan instruksi ke pasukannya yang kita sebut sebagai RA sistem, sistem saraf-simpatis, dan lain-lainnya. Sistem ini akan menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini untuk apa? Untuk meningkatkan performa dari jantung itu sendiri. Gitu. Jadi pada dasarnya awalnya RA sistem dan sistem saraf simpatis ini diaktifkan oleh hipotalamus dalam rangka meningkatkan performa dari ventrikel kiri. Persoalannya adalah RA sistem dan sistem saraf simpatis ini kalau sudah teraktivasi dia nggak bisa berhenti. Dia akan terus-terusan teraktivasi. Ini menyebabkan otot-otot miokard akan mengalami toxicity, vasokonstriksi akan terjadi terus-menerus, retensi cairan dan natrium akan terjadi. Ini akan menyebabkan ventrikel kiri mengalami remodeling
sehingga dia mengalami pembesaran. Sehingga obat gagal jantung adalah menghambat sistem renin-angiotensin sistem dan menghambat sistem simpatis. Makanya kamu jangan kaget. Obat-obat era sistem itu contohnya, jadi obat-obat era sistem itu obat hipertensi sebenarnya. Dia golongannya ada ACE inhibitor yang kita sering dapat captopril ya, ramipril, nah, itu dia itu. Nah, kamu jangan kaget nanti kalau ada pasien dapat captopril, dosisnya gede, 3 kali 50 miligram, tensinya bagus. Nanya, misalnya keluarga atau tetangga, sakit apa Bu? Iya, katanya jantungnya bengkak. Oh, jangan kamu stop hipertensinya, apa namanya, kaptoprilnya, karena tujuannya bukan untuk nurunin tensi, tapi menghambat apa namanya, laju perubahan atau remodeling dari ventrikel kiri ya. Jadi saya dulu ada pasien, saya edukasi dengan baik. Ketika dia pernah sakit batu pilek, dia di daerah, kemudian dimintain obat sama apa namanya tenaga medisnya, ada apa namanya obat penggila tensi kaptopril. Waktu tenaga medisnya menyetop, dia nggak mau, nggak dok, ini dari dokter jantungnya, walaupun tensi saya 100 tetap harus diminum karena fungsinya bukan nurunin tensi tapi untuk memperbaiki fungsi jantung saya dok. Ke dokter umumnya waktu itu ngomong ya, itu dokter umumnya kaget ya. Jadi kalau pasien nggak ada keluhan, walaupun tensinya 100, 110, dia minum obat-obat era sistem yang secara awam adalah obat hipertensi, itu nggak ada masalah ya. Ini ya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien dengan gagal jantung ya. Gitu. Nah, ini ya. Jadi gangguan itu sampai sifatnya ke selular ya. Nah, itulah sebabnya harus dihambat supaya tidak mengalami apoptosis, kematian dari otot-otot miokard tadi ya. Nah, itulah guna dari penghambat era sistem dan penghambat sistem saraf simpatis tadi ya. Nah, ini hanya ini ya, apa namanya, ini aja. Nah, kita masuk ke manifestasi klinis. Apa aja sih dok gejala-gejala gagal jantung? Gejala gagal jantung biasanya kita pakai kriteria Framingham ya. Framingham itu biasanya ada apa namanya kriteria mayor. Mayor itu kamu kalau hafal dari atas ya, anamnesa ada PMD, dari atas kepala nggak ada, di leher ada JVV meningkat, di dada banyak ya, di jantung kardiomegali, S3 Gallop, di paru banyak ada apa namanya udem paru, bronki, turun ke bawah ada hepatojugular reflux, turun apa itu yang mayor. Yang minor ada dyspnu, ortopnu, kemudian batuk di malam hari, kemudian efusi plera, hepatomegali, asites, dan udem ya. Itu yang minor ya. Pakai kriteria primum biasanya gampang, dapat dua mayor atau satu mayor dua minor, maka tegaklah gagal jantung. Jadi kalau misalnya kamu datang pasien, sesak hebat dok, oh ya, kamu lihat aja JVV meningkat, mayor satu. Taruh stetoskopmu di paru-parunya, ada ronki, ya udah langsung tegak gagal jantung. Ya, nah eh, apa namanya gagal jantung sendiri itu punya klasifikasi berdasarkan keluhannya. Ada jadi dia klasifikasinya berdasarkan Functional Class NIHA, New York Heart Association. Jadi kalau gagal jantung kelas 1 ini yang paling bagus, dia kayak orang normal aja. Keluhannya baru muncul kalau aktivitasnya berat sekali ya. Kemudian yang dua ada pembatasan di aktivitas sehari-hari. Biasanya contohnya itu misalnya guru dia bisa naik tangga sekarang nggak sanggup lagi. Nah itu kelas 2 ya. Kelas 3 itu aktivitas sehari-hari. Yang sehari-hari yang pasti kamu lakukan apa? Makan gitu ya. Mandi ya itu dia udah terbatas. Kalau yang 4 saat istirahat. Nah, biasanya yang bikin pasien masuk rumah sakit tuh yang 4 atau yang ketiga bisa juga masuk rumah sakit ya. Kalau 1 2 bisa kita ketemu di poli ya.
Nah, sekarang ini orang lebih apa namanya lebih aware lagi tentang gagal jantung sehingga dibikinlah namanya stage A, B, C dan D. Stage A ini pasien yang hanya punya faktor risiko untuk dapat gagal jantung. Jadi pasien dengan hipertensi, diabetes, pernah kena serangan jantung, itu kita lebih aware gitu loh untuk mengobatinya. Stage B ini adalah sudah ada gangguan struktur di jantung. Jadi misalnya ada pasien kita ronsen, ternyata kardiomegali. Nah, itu udah masuk gagal jantung stage B, tapi dia belum ada keluhan. Ya, dia bisa-bisa, ya inilah, masih sehat-sehat aja. Yang sering datang ke kita, itu adalah stage C dan D. Stage C ini udah ada gangguan struktur dan ada keluhan, ya. Dan D, nah ini yang paling parah ya. Ya orang Indonesia ya, kalau nggak ada keluhan ya nggak akan berobat. Ya. Gitu. Jadi ya sudah sabar-sabar aja ya. Seringnya ya ini dapat pasien tuh yang di D atau C ya. Jadi tugas kita bagaimana stage A dan B ini bisa kita pertahankan untuk tidak jadi C dan D. Kalau udah C ya susah ya bolak-balik ke rumah sakit. Kalau D apalagi lebih berat lagi ya. So our responsibility is prevent stage A, B tidak sampai ke stage C, stage C dan D tidak semakin progresif ya. Jadi kalau kamu menegakkan gagal jantung, maka kamu butuh darah, urin, X-ray, elektrokardiografi. Ini yang paling sangat-sangat menentukan sekarang ada namanya ekokardiografi. Orang awam bilangnya USG jantung ya. Kemudian ada juga alat penanda NT-proBNP dan kalau perlu dilakukan kateterisasi jantung. Kalau EKG, uh, sorry nih saya lupa ganti background nggak kelihatan EKG-nya ya. Maaf banget. Oh ada. Ini namanya atrial fibrilasi ya. Nah ini kamu lihat yang di X-ray yang atas, yang normal, yang bawah udem paru ya. Nah, eko ini bisa mengetahui fungsi, bisa mengetahui struktur. Jadi kita bisa tahu kelainan yang ada pada jantung pasien. Kamu lihat, nah ini yang normal, atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan. Sorry, maaf. Ini ventrikel kanan, ini ventrikel kiri. Ventrikel kiri adalah eh, fungsi utama dari jantung karena dia mempakan darah ke seluruh tubuh, dia ukurannya paling besar ya. Nah, kamu lihat kalau sudah gagal jantung. Tuh, lihat ventrikel kirinya ya. Bahkan sudah mendesak RV-nya, besar sekali. Di pasien dengan seperti ini ya jelek sekali ya. Nah, kalau kateter ya kalau kita tahu dia koroner ya. Nah, masuk ke tata laksana. Tata laksana untuk gagal jantung pertama, tujuan utama mengobati pasien mengurangi keluhan ya. Kemudian memperbaiki gaya hidup. Nah, obat-obat yang biasa kita berikan adalah diuretik ya. Karena seperti yang kita bilang tadi bahwa pasien yang gagal jantung dia akan kelebihan cairan, udem ya. Bisa di udem paru atau di tungkai sehingga obatnya adalah diuretik. Yang itu tadi ada ACE inhibitor dan ada apa namanya beta blocker. Ini ya. Oke. Adik-adik sekalian, jadi dok, gimana dok kalau misalnya ada pasien datang nih dengan gagal jantung berat, hebat. Yang pertama, obat yang kita berikan tentu obat yang berhubungan dengan apa namanya keluhan ya. Keluhan sesak ya tentu kita harus kurangi cairannya. Maka yang pertama kita berikan adalah apa namanya diuretik ya untuk mengatasi sesaknya. Kemudian kita nilai apakah tekanan darahnya bagus apa enggak. Kalau bagus, masuklah langsung ACE inhibitor. Kemudian tambah dengan beta blocker. Nah, lihat lagi apakah masih NIHA 2 atau tidak 4 NIHA 2 sampai 4. Kalau tidak, maka obatnya yang di atas lanjutin aja. Kalau enggak, maka tambahkan obat lain namanya mineral reseptor antagonis ya. Lihat lagi masih NIHA 2 atau 3 enggak? NIHA sampai 4 enggak? Kalau enggak ya lanjut. Kalau iya
kamu ini namanya left ventricle ejection fraction, ini kita tahunya dari ekokardiografi ya. Ini fungsi dari pompa jantung, normalnya di atas 50%. Jadi jantung itu minimal kalau ada darah di ventrikel kirinya 2 liter, at least dia harus bisa memompa 1 liter. Ya. Nah, kalau kurang dari itu, maka dia akan mengalami gagal jantung. Jadi kalau EF-nya di bawah 35%, maka tambahkan, lihat lagi heart rate. Heart rate-nya di bawah 70, maka kasih sama obatnya ivabradin. Nilai lagi. Kalau nggak perbaikan, lihat lagi kompleks QRS-nya. Kalau kompleks QRS-nya tidak lebar, kita pasang alat khusus namanya ICD, Inflammatory Cardiac Defibrillator. Kalau iya, durasi QRS-nya lebih dari 120, maka kita pasang CRT, dan CRT ini ada dua, CRT-P, CRT-D. Lihat lagi, masih ada keluhan nggak? Kalau masih ada keluhan, maka obat terakhir transplantasi jantung ya. Jadi adik-adik sekalian, di Jambi kita baru sampai sampai sini. Kita belum bisa ngerjain CRT dan ICD, belum bisa pasang kita ya. Dokternya belum ada dan alatnya juga belum ada ya. Jadi setiap pasien dengan gagal jantung, yang pertama adik-adik harus bisa temukan apa namanya penyebabnya, etiologi dari gagal jantungnya. Karena kalau nggak ketemu etiologinya, kita susah ngobatinya. Berikutnya, tentukan faktor pencetus. Tadi kita tahu bahwa ada fungsional 1 sampai 4. Usahakan dia nggak naik kelas. Kalau dia fungsional 1, ya 1. Jangan sampai naik ke 3 atau ke 4. Paling sering pencetusnya itu adalah hal-hal yang menyebabkan apa namanya pasien mengalami takikardi. Contoh infeksi, contoh anemia, contoh kena serangan jantung ulang lagi, gitu ya. Tekanan darahnya naik, nah itu bisa ya. Berikutnya derajat gagal jantungnya, tadi fungsional kelas 1, 2, 3, atau 4. Dan tentu saja berikan terapi definitif. Apakah pasang ring, kalau kelainan katup dibedah ya. Nah inilah obat-obat yang biasa kita berikan. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi belajar kardiologi ini sebenarnya gimana ya? Pengalaman saya nggak bisa pakai apa namanya Zoom gini, tapi saya ditawarin suruh Zoom sama apa namanya sama koordinator tentang aritmia. Untuk hari Senin mungkin dari kelas A, dokter, untuk kelompok ini. Oh, oh kamu ikut Zoom lagi? Kemungkinan untuk kelas A masuk di kelas, dokter. Oh, berarti nanti ketemu sama kalian di itu di hari Senin nanti. Insya Allah untuk hari Senin ketemu, dokter. Oke, ya sudahlah. Sebenarnya saya bisa ngasih 2 hari berturut-turut sih, cuma ya gimana, orang koordinatornya bilang ya udah dok kalau bisa Zoom Zoom 1 ya wis Zoom lah sehari. Nanti hari Senin berarti kita ketemu jam 8 ya. Ada pertanyaan nggak? Kebayang nggak apa yang saya Izin jelasin tadi? bertanya, dokter. Nah, boleh, boleh. Haifa. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Askar NIM 68. Izin bertanya, dokter, tadi di awal dijelaskan untuk obat antihipertensi itu seperti captopril bisa menghambat remodeling jantung. Nah, jika jantungnya sudah mengalami remodeling, kemudian minum antihipertensi, apakah jantungnya akan kembali ke bentuk semula atau hanya menghambat remodelingnya aja? Terima kasih, dokter. Iya, jadi apa namanya jantung kalau sudah bengkak nggak bisa kempes lagi dia. Jadi obat yang kita berikan untuk apa namanya menghambat progresivitas remodelingnya. Gitu. Jadi misalnya meskipun ada beberapa obat sekarang bisa meningkatkan ejection fraction ya, tapi ya tentu
tingkat kepatuhan pasien sangat menentukan, aktivitas pasien juga menentukan. Jadi tidak hanya dari obat, tapi juga kombinasi dengan latihan fisik, ya. Nah itu yang di Indonesia susah ya. Di luar negeri itu rehab medis itu sangat bagus. Pasien dibimbing dengan baik sehingga eh, bisa meningkatkan performa dari jantungnya. Jadi aktivitas fisik itu penting sekali ya. Orang Indonesia malas sekali olahraga ya. Jadi HIFA ya. HIFA dia tidak apa namanya itu tidak memperbaiki jadi normal lagi, tapi mencegah progresivitas remodelingnya. Ada lagi? HIFA mau tanya lagi? Cukup. Baik, terima kasih HIFA? dokter. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Izin bertanya dokter. Ini boleh boleh. Muhammad Nur. Saya padu dokter, mau nanya kalau misalnya ada pasien tuh dia gagal jantung dokter, tapi dia juga mengidap penyakit tiroid dokter, mungkin CA tiroid. Oke Itu oke. bagaimana Ah, ya dokter dari cara penanganannya dokter? Sedangkan kan kalau eh, gagal jantung itu berkaitan dengan irama jantung oke. dokter. Apalagi kalau untuk tiroid kan itu sangat terima kasih dokter. Jadi kita bagi jadi dua ya. Jadi eh, tiroid sendiri bisa menyebabkan gagal jantung ya. Apa namanya yang namanya penyakit jantung tiroid. Nah, bagaimana patofisiologinya? Karena tiroid sendiri mengaktifasi simpatis. Simpatis yang berlebihan akan menyebabkan. Nah, berarti etiologinya tiroid, maka kita obati tiroidnya. Nah, jadi persoalan ada pasien hipertiroid kena serangan jantung. Nah, itu susah. Jadi apa namanya? Ya harus diobati dua-duanya. Jantungnya diobati, tiroidnya diobati. Nah, kalau kasus pertama tadi, tiroid menyebabkan gagal jantung, maka cukup obatin tiroidnya aja. Jantungnya cukup dengan kalau ada keluhan aja. Kalau nggak ada keluhan, nggak usah. Gitu. Ya, cukup? Bisa? Paham ya? Hmm, dokter, terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Tanya apa aja lah tentang jantung, boleh lah. Sehari-hari kalian dapat kasus apa gitu, tanya lah. Izin bertanya dokter. Iya, boleh. Sandrina. Iya dokter, sebelumnya perkenalkan saya Sandra Rahma, bisa dipanggil Ratu dengan NIM 046 dokter. Saya bertanya untuk dari gagal jantung ini sendiri, ada nggak sih eh, efeknya ke aktivitas pemacu dari jantung itu sendiri dokter? Saya belum mendapat gambarannya untuk itu dokter. Gimana, gimana, gimana? Gagal jantung dengan keterkaitan dengan aktivitas dari konduksi pemacu di jantung dokter. Konduksi, Seperti seperti apa? sinus nodulnya dok. Oh, oke, 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 paham. Jadi, salah satu penyebab gagal jantung adalah gangguan irama. Jadi, pasien misalnya, apa namanya, ada gangguan listrik jantung. Jadi, SA node-nya bermasalah, dia bisa mengalami takiaritmia, SVT, dan VT, dan lain-lain. Itu lama-lama bisa bikin jantungnya bermasalah. Gitu. Jadi, makanya, definisi gagal jantung itu ada gangguan struktur dan fungsi. Ya, struktur berarti struktur jantungnya, ya. Jantung strukturnya apa? Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Antara mereka ada namanya katup. Nah, kalau ada gangguan katup itu gangguan struktur namanya. Atau pada penyakit jantung kongenital. Ada bocor antara atrium kanan dengan atrium kiri kita sebut sebagai atrial septal defect. Ada bocor antara ventrikel kiri dan kanan kita sebut sebagai VSD.
ventricle septum defect, nah itu juga bisa bikin gagal jantung. Atau kelainan fungsi. Kelainan fungsi ini satu biasanya disebabkan oleh serangan jantung, fungsi dari apa namanya ventrikel kiri yang terganggu bikin serangan jantung. Atau fungsi dari sistem kondisi listriknya terganggu. Ya, sistem kondisi listrik yang terganggu itu misalnya pasien dengan gangguan hantaran S node ke AV node, terjadinya blok yang kita sebut sebagai AV block, ya, itu juga bisa bikin gagal jantung. Atau dia mengalami atrial fibrilasi, dia bisa bikin gagal jantung. Jadi gangguan pada sistem kondisi listrik jantung itu, Sandrina, itu juga lama-lama akan bikin jantungnya mengalami kegagalan. Gitu. Prinsipnya, apapun yang menyebabkan darah tidak bisa dipompakan ke seluruh tubuh, oleh sebab apapun oleh jantung, itu bisa bikin gagal jantung. Penyebabnya bisa dari jantung itu sendiri, atau yang dari luar jantung. Yang dari luar jantung tadi yang ditanya sama Muhammad Nur, contohnya pada hipertiroid. Begitu kurang lebih. Cukup, Sadana? Cukup dokter, terima kasih dokter. Ya, ada lagi? Ini si Rizal ini kayak ini ya, close the door ya. Bagus ininya. Apa namanya? Izin bertanya dokter. Backgroundnya. Rizal Arifa ya. Backgroundmu kayak close the door ya. Penggemar Deddy Corbuzier. Bukan ya, sekarang siapa? Si yang orang Padang itu ya. Siapa? Yuk, ada lagi? Izin bertanya dokter. Iya, silakan. Julianto. Izin dokter, perkenalkan nama saya Julianto dengan NIM 076 dokter. Izin bertanya dokter. Suaramu agak kencengin dikit. Izin bertanya dokter. Saya izin bertanya saya sedikit baca dok, ada salah satu investigasi yang bisa dilakukan itu adalah analisis B-neurotic peptide atau BNP dokter. Dan Iya, jika betul. dari 500 itu dapat dikatakan heart failure. Itu pengecekan B-neurotic peptide tadi atau BNP tadi itu posisinya pemeriksaan di mana ya dok? Darah. Jadi gini, kadang-kadang susah memudahkan apakah gagal jantung itu apakah sesak itu disebabkan oleh gagal jantung akut atau kelainan paru. Kalau dibilang pasien itu ortopnu, pasien paru dan jantung ortopnu. Kalau dibilang pasiennya mudah lelah, sama dua-duanya. Jadi, ada satu marker namanya NT-proBNP dan BNP, itu bisa membedakan antara kelainan jantung akut dan kelainan paru. Kalau nilainya tinggi, kalau BNP itu di atas 300, NT-proBNP itu di atas 400, maka kita bisa pastikan ini adalah kelainan di jantung. Masalahnya, 90% pasien kita adalah pasien BPJS. Pemeriksaan ini sangat mahal dan BPJS tidak menanggung, ya. Tapi kalau di swasta bisa kita cek, gitu ya. Jadi ada pasien sesak, bingung kita ini paru atau jantung, cek ambil darahnya, cek BNP-nya, gitu. Kalau di atas 300, dipastikan absolutely dia adalah pasien gagal jantung akut, gitu ya. Jadi izin mengkonfirmasi dokter, untuk yang BNP tadi di atas 300 ya dok, bukan 500? BNP aja. Jadi pemeriksaan itu ada dua. Ada BNP, ada NT-proBNP. Jadi kalau BNP saja, BNP setahu saya di Indonesia nggak ada yang bisa ya. Mereka bisanya NT-proBNP. Gitu. Karena pemeriksaannya cukup canggih ya. Jadi mungkin di beberapa rumah sakit di Jakarta bisa ya. Kalau di daerah kota-kota besar kayaknya yang bisa NT-proBNP. Nah, NT-proBNP itu di atas 400. Kalau BNP di atas 300. Ya, beda pemeriksaan dia. Lebih lebih sensitif yang BNP-nya. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke. Ada lagi? Kendala kita adalah pasien kita BPJS. Akhirnya ya udahlah, sarana dan prasarana yang ada aja kita maksimalkan. Cukup?
Boleh kalau nanya ada keluarganya yang sakit jantung, boleh juga. Nggak apa-apa. Mumpung dapat konsultasi gratis. Cukup? Izin bertanya, dokter. Oh iya, boleh, Ferry. Iya. Silakan. Dokter, perkenalkan saya Ferry, dokter. Izin bertanya, tadi dokter sempat menyinggung tentang fraksi ejeksi ya, dokter. Ya, Mungkin saya masih kurang paham, dokter, apa itu fraksi ejeksi dan apakah fraksi ejeksi itu cuma bisa kita tahu tuh lewat ekokardiografi seperti yang sudah dokter Eko. sampaikan atau ada lagi ya, dokter? Terima kasih, dok. Ya, jadi kemampuan jantung dalam memompakan darah ke seluruh tubuh bisa dihitung melalui ekokardiografi dengan pemeriksaan hasilnya namanya ejection fraction. Jadi ejection fraction ini adalah kemampuan ventrikel kiri dalam memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi minimal minimal ya, jantung harus bisa memompa 50% dari darah yang ada di ventrikel kiri itu. Ya, jadi kalau di jantung itu ada 2 liter darah, maka minimal dia harus bisa memompakan 1 liter. Pada orang-orang sehat, insya Allah kita semua sehat ya, rata-rata kita di atas 65%. 65%. Jadi kurang lebih kalau darahnya 2 liter di 1500 cc terpompakan ke seluruh tubuh, ya. Nah, kalau kurang dari 50%, maka kalau dia 2 liter, anggap misalnya 30%, maka cuma 600 cc yang dipompakan oleh jantung. Dan ini kurang. Kurang inilah yang menyebabkan jantung mengalami kegagalan. Jadi yang mendefinisikan gagal itu adalah hipotalamus. Hipotalamus punya apa namanya semacam apa namanya penilai namanya baroreseptor. Nah, baroreseptor ini ketika dia menangkap waduh jantung kamu memompa darah untuk kebutuhan endosme ini kurang, maka baroreseptor lapor ke apa namanya hipotalamus. Perangsangan RA sistem dan sistem saraf simpatis tadi itu awalnya untuk menolong jantung karena aktivasi sistem simpatis RA sistem itu menyebabkan jantung menjadi bisa memompa dengan baik gitu loh sehingga kebutuhan darahnya tercukupi. Persoalannya RA sistem dan apa namanya simpatis sistem ini cinta buta dia apa bucin istilah kalian. Dia begitu teraktivasi, dia tidak bisa lagi berhenti. Nah, eh, apa namanya vasokonstriksi ini akan menyebabkan otot jantung akan ini terus berkontraksi terus dan akhirnya rusak. Kerusakan inilah yang menyebabkan remodeling tadi. Makanya tadi ada yang nanya, dok, kalau sudah dikasih obat sistem apa namanya S inhibitor dan beta blocker bisa bagus lagi jantungnya. Bisa, tapi kalau yang sudah rusak nggak bisa diperbaiki lagi. Gitu. Jadi misalnya jantungnya udah bengkak jadi 55%, jangan sampai 60%, jangan sampai 70% gitu. Dipertahankan jadi 55%. 55% itu maksud saya ininya ya, CTR-nya, kardiotorasik rasionya ya. Dia nggak akan bisa jadi 50% lagi. Dia akan tetap di 55%. Tapi dengan 55% ini diusahakan dia tidak ada gejala. Pompa jantungnya tetap bagus begitu. Kurang lebih ya. Ada lagi? Atau Baik, cukup? dokter. Mungkin mau nanya lagi, dokter. Kan Boleh. kalau fraksi ejeksi tadi dokter sampaikan terkait dengan kemampuan ventrikel kiri memompa ke seluruh tubuh ya, dokter. Nah, normalnya itu sebetulnya ada darah yang tertinggal ya, dokter? Enggak ya, dokter ya? Waktu dia pompa darah itu, apakah semua darah dari ventrikel kiri itu harus terpompa atau ada yang tertinggal, dokter? Nah, Berapa itu yang mili kita belum tahu batasnya sampai gitu? sekarang karena tidak ada yang bisa Oh, melakukan apa namanya forensik saat orang hidup kan. Jadi itu hanyalah praduga ya, praduga alat yang memeriksa. Persisnya seperti apa, walau alam kita nggak tahu.
Nggak, belum sampai penelitian. Karena tidak ada orang yang bisa diperiksa saat hidup kan. Gitu ya. Oke, baik dok. Oke. Makasih banyak dokter. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau udah cukup, boleh ambil Bertanya, dokter. dokumentasi untuk ini ke kampus nanti. Izin bertanya, dok. Oh, masih? Ya, silakan. Siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Maura Bella dari Maura ya? 06. Ya dokter, Boleh. sebelumnya saya ingin bertanya, nggak tahu ini di luar dari konteks materi atau enggak. Jadi pertanyaan saya itu, bisa nggak dok orang itu meninggal karena jantungnya itu berhenti atau gagal jantung karena cairan infus? Jadi saya tuh punya Karena cairan apa? pengalaman karena cairan infus. Oh, gitu. Ya, jadi Silakan. dulu saya tuh kayak ada pengalaman gitu, ada keluarga yang tiba-tiba malamnya itu sehat. Terus pas Hmm. mendadak kayak subuh gitu meninggal, terus ada asumsi dari keluarga kalau memang meninggalnya itu Usia mungkin karena berapa? cairan infus. Udah tua dok, Ah, mungkin sekitar 70-an gitu. Jadi oh, asumsi dari enggak. keluarga Bukan. tuh, Bukan karena cairan infus. Jadi gini, orang kalau sudah tua atau punya riwayat sakit jantung bisa mengalami proses trombosis. Proses trombosis ini, kalau dia menutup di otak, dia akan kena stroke. Kalau menutup ke jantung, dia akan kena serangan jantung. Kalau menutup arteri pulmonalis, akan menyebabkan penyumbatan di arteri pulmonalis. Nah, ini yang fatal. Ini biasanya kalau nyumbatnya di jantung dan di arteri pulmonalis, orang bisa mengalami namanya sudden cardiac death. Gitu. Bukan karena infusnya itu. Nah, apakah kemudian infus yang menyebabkan tromboli? Enggak juga, karena infus itu masuk ke vena. Gitu. Nah, penyumbatan itu paling sering terjadi pada arteri. Gitu ya. Bisa ya bedain vena sama arteri ya. Gitu. Jadi kalau arteri, nah itu bisa. Tapi kalau vena, insya Allah sih enggak. Gitu. Jadi kemungkinan besar keluarganya Maura meninggalnya bukan karena infusnya, tapi karena mengalami tromboemboli. Ada emboli yang lepas, bisa singgah ke jantung, bisa singgah ke otak, bisa singgah ke arteri pulmonalis, dan itu fatal. Gitu. Nah, kalau dia overload ya paling dia sesak ya, dan sesak itu biasanya akan ini ya, akan berproses lama. Nggak mungkin tiba-tiba dia meninggal. Begitu Maura. baik, terima kasih dokter. Ya, memang kalau orang sakit jantung ya gimana ya? Oh, ya ada pasien saya lagi makan tiba-tiba apnu. Lagi ketawa dia tiba-tiba apnu. Bisa. Kan sering kita dengar cerita kan. Lah, tadi lagi habis minum kopi di sini kan gitu ya. Pernah nggak kalian dengar cerita gitu? Iya, itu kalau sakit jantung itu tadi trombusnya tiba-tiba lepas, nyumbat, ya udah selesai. Kalau nyumbat di kepala jadi stroke, nyumbat di jantung kena serangan jantung, nyumbat di kaki bikin limb ischemic, nyumbat di arteri pulmonalis bikin udem, bikin apa namanya pulmonary embolism, ya. Itu sebabnya obat yang sering diberikan itu adalah pengencer darah kan, Aspilet, Clopidogrel gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Senin nanti kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Sebenarnya saya pengen ketemu langsung sih. Kemarin saya ngusulin Jumat Sabtu lah gitu kan, ketemu langsung. Ternyata ada ujian atau apalah, jadi semua ruangan kayak terpakai. Mungkin minggu ini satu Zoom, minggu depan satu pertemuan langsung dok. Ya udah, kayak malam ini Zoom, hari Senin nanti ketemu. Nanti gini aja, nanti kalau masih ada pertanyaan simpan buat hari Senin ya. Oke, nanti kita kaji lebih lanjut nanti di hari Senin. Hari Senin juga topiknya menarik itu, berhubungan sama pertanyaan siapa tadi, tentang kondisi listrik kan. Nah, nanti hari Senin kita belajar tentang aritmia ya. Oke,
Ya, oke, makasih ya. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh diajukan di WA saya juga boleh, atau nanti kita ketemu hari Senin ya. Makasih semua ya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Terima kasih, Left dokter. group ya. Terima kasih dokter.